Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Sebab setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Betseba 70.000 orang. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Pilihan Hukuman. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan pembicaraan oleh pelihat Daud, Nabi Gad, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan 3 hukuman yang mau Tuhan berikan bagi Daud, tapi Daud disuruh memilih. Kenapa Tuhan menghukum Daud? Kenapa Tuhan mau menghukum? Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, karena ada satu kesalahan Daud yang Tuhan gak mau, yaitu dia menghitung semua pasukannya. Tuhan gak mau. Dan dia menghitung berapa puluh ratus ribu. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Gad, pelihat Daud, untuk sampaikan perkara ini bahwa Tuhan akan melakukan hukuman bagi Daud. Tapi Daud disuruh memilih loh saudara, ini unik. Nah, saya mau share bagian ini buat saudara bagaimana Allah menghadapkan 3 hukuman. Dan Daud memilih hukuman yang mana. Jadi hukuman yang pertama kalau saudara lihat baik-baik, itu waktunya 3 tahun. Jadi Allah membuat Daud memilih sendiri hukumannya. Yang pertama, waktu 3 tahun kelaparan. Hukuman yang kedua, waktu 3 bulan melarikan diri dari musuh dan musuh mengejar Daud. Tapi hukuman yang ketiga, yaitu waktu 3 hari terjadi penyakit sampar di negeri itu. Dan uniknya, Daud memilih pilihan yang ketiga, yaitu waktu 3 hari. Saya percaya saudara dan saya juga ketika menjadi Daud, ada banyak orang memilih waktu hukuman tersingkat. Gak mau milih 3 bulan, gak mau milih 3 tahun, tapi memilih 3 hari. Tapi kalau saudara pelajari baik-baik, Daud di sini tidak fair loh saudara. Mengapa? Karena ini kesalahan Daud. Ini dosa yang Daud buat di hadapan Tuhan. Tapi dia memilih 3 hari dan semua orang di negeri itu menerima hukuman akibat Daud. Yaitu terjadi penyakit sampar selama 3 hari. Dan kalau saudara lihat baik-baik ayat yang tadi saya baca, itu menyebabkan sangat banyak kematian. Jadi orang Israel yang meninggal itu sebanyak 70.000 orang selama 3 hari. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah pilihan hukuman yang Daud pilih harusnya menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita jangan memilih hukuman di mana
bukan kita saja dihukum, tapi orang lain juga dihukum. Tapi kita harusnya memilih hukuman di mana kita sendiri dihukum. Kalau Daud mau fair, saudara, harusnya Daud pilih poin yang kedua, di mana dia selama 3 bulan akan lari dari lawannya. Musuh akan mengejar dia dan dia akan lari terus. Bukankah ini lebih fair? Bukankah ini hukuman yang sesuai, di mana Daud yang bersalah, dia yang harus menanggung kesalahannya itu? Tapi kemudian Daud memilih poin yang ketiga, hukuman yang ketiga, di mana bangsa Israel ikut mengalami apa yang dilakukan oleh Daud. Tuhan mengingatkan saudara dan saya pagi ini bahwa jika saudara dan saya melakukan kesalahan, jangan libatkan orang lain untuk ikut menanggung hukuman dari kesalahan yang saudara lakukan. Tapi mari saudara belajar bertanggung jawab dengan kesalahan dan dosa saudara sendiri, karena itu jauh lebih terhormat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud melihat orang Israel yang meninggal itu cukup banyak akibat kesalahan yang dia lakukan dan pilihan hukuman yang dia pilih, maka Daud kemudian merasa tidak tega. Lalu kemudian datang firman Tuhan kepada Daud melalui Nabi Gad untuk dia harus segera mempersembahkan korban bakaran, membangun mezbah kepada Tuhan, mempersembahkan korban untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Lalu Daud melakukannya. Kalau saudara baca terus nanti di dalam 2 Samuel, di dalam 2 Samuel 24 ayat 24 dan 25, di ayat bawahnya nanti saudara lihat, Daud kemudian membeli satu tempat di Araunah, dan kemudian Daud membangun mezbah bagi Allah di situ, dan kemudian tula yang menimpa bangsa Israel itu pun berhenti. Jadi bukan hebatnya Daud membangun mezbah lalu tula itu berhentilah saudara. Tetapi karena memang Daud yang melakukan dosa itu, maka Daud juga yang harus membawa korban untuk penghapusan dan pengampunan dosa itu. Maka Allah menghentikan tula itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mau mengajar saudara dan saya bahwa jika saudara dan saya melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengutus seseorang untuk menegur saudara, saudara dihadapkan pada 3 hukuman seperti Daud. Saudara tidak boleh memilih hukuman yang melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Tapi pilihlah hukuman yang saudara sendiri dihukum karena saudara yang melakukannya. Tapi yang kedua, bangun mezbah dan persembahkan korban kepada Allah. Minta pengampunan supaya Allah bisa melalukan setiap malapetaka akibat dosa saudara yang menimpa orang lain. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menyadari pilihan hukuman yang tepat akibat kesalahan kita. Amin.